Selamat pagi, Bapak Ibu, jemaat serta simpatisan. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Saat ini saya akan menyampaikan beberapa pokok warta lisan. Bapak Ibu bisa mengaksesnya juga dengan men-scan QR Code yang ada di depan bangku Bapak Ibu sekalian. Berita yang pertama adalah berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Agus Immanuel Sumantri Muda di usia 57 tahun pada hari Jumat 26 Desember 2025. Suami dari Ibu Herlina Tampu Bolon, Papa dari Jonathan Muda dan Joy Kristabella Muda. Bapak Agus Immanuel Sumantri Muda adalah penatua aktif saat ini di periode 2025 sampai 2028. Jenazah akan dimakamkan pada hari Minggu 28 Desember 2025 di TPU Menteng Pulo. Kiranya kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus senantiasa menaungi keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, Majelis Jemaat GKI Gading Indah mengundang untuk bisa hadir bersama-sama dalam ibadah tutup tahun pada tanggal 31 Desember 2025 pukul 18 di GKI Gading Indah. Pada ibadah ini juga akan dilakukan perjamuan kasih. Tema makanannya adalah nasi rames Nusantara. Unit kebaktian akan menyiapkan nasi putih dan soto Lamongan. Jemaat juga dapat berpartisipasi membawa lauk pauk lainnya. Jemaat dapat menghubungi Ibu Aniwati dan Ibu Melani Lewan untuk keterangan lebih lanjut. Perlu diperhatikan agar memakai wadah ramah lingkungan, serta diberi nama agar wadah tidak tertukar. Jemaat juga diharapkan membawa tumbler atau alat minum masing-masing. Mari kita bersama-sama bersiap menyambut akhir tahun. Yang berikutnya adalah kebaktian awal tahun. Kebaktian awal tahun 2026 akan diselenggarakan pada hari Kamis 1 Januari 2026 di GKI Gading Indah pukul 9 pagi dengan tema menyambut kejutan ilahi yang akan dilayani oleh Pendeta Ana Nuraini. Yang berikut pencalonan penatua. Sesuai dengan tata laksana GKI pasal 86, maka setelah melalui tahap pencalonan dan perlawatan, Majelis Jemaat GKI Gading Indah melalui persidangan Majelis Jemaat tanggal 14 Desember 2025 telah menetapkan calon penatua untuk masa pelayanan April 2026 sampai Maret 2029 yang nama-namanya dapat dilihat pada warta jemaat. Kiranya segenap anggota GKI Gading Indah dapat turut mendukung calon penatua tersebut di dalam doa. Apabila ada yang belum dapat memberikan dukungan karena tidak terpenuhinya syarat sebagaimana diatur dalam tata laksana pasal 83, dapat menyampaikan keberatan secara tertulis kepada Majelis Jemaat selambat-lambatnya pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2026 pukul 19. Perjamuan kudus akan dilayankan di 3 kali kebaktian pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2026. Akan dilayani juga perjamuan kudus rumahan pada hari Selasa 13 Januari 2026 dengan lokasi di rumah atau di rumah sakit. Pelayanan ini diberikan bagi umat yang karena kelemahan fisik yang sifatnya menetap karena sakit berkepanjangan atau usia lanjut, yang tidak dapat hadir dalam kebaktian Minggu 11 Januari 2026 baik secara online maupun onsite dan telah sidi atau baptis dewasa. Bagi jemaat yang membutuhkan dapat menghubungi kantor Tata Usaha GKI Gading Indah paling lambat di hari Minggu tanggal 11 Januari 2026 pukul 12 siang. Demikianlah pokok warta hari ini. Kebaktian hari ini dengan tema Hadapi tantangan dengan bijak akan dipimpin oleh Pendeta Emeritus Simon Stevili dari GKI Agape.
Jemaat dipersilakan untuk bersatu teduh sejenak sebelum ibadah dimulai. Panggilan beribadah. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang benar akan masuk ke dalamnya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah nama Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Umat terkasih, di Natal tahun ini kita masih menghadapi dunia yang diliputi oleh peperangan, penindasan, dan penderitaan yang tiada akhir. Kenyataan ini membuat kita bertanya, mengapa Tuhan mengizinkan ini terjadi? Di mana Allah dalam situasi seperti ini? Tema hari ini mengajak kita untuk menghadapi kenyataan dan tantangan hidup dari sudut pandang ilahi, agar kita bijak untuk meresponnya. Sudahkah kita meyakini penyertaan Tuhan di tengah kondisi yang tak menentu? Apakah kita berani menghadapi atau justru melarikan diri dari kenyataan tersebut? Saya mengundang Ibu Bapak untuk mengadakan doa pribadi masing-masing. Mari kita berdoa. Mari berdoa. Allah Maha Kasih, terkadang kami meragukan kehadiran-Mu, kurang bijak dalam mengambil keputusan, lebih mementingkan kenyamanan diri di tengah tantangan dan penderitaan. Ampuni dan sucikanlah hati kami. Baharuilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu menghadapi tantangan dengan hikmat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Anak Lembut, kami berdoa. Amin.
Bagi setiap orang yang bersedia dibarui oleh kasih Allah, dengarkanlah berita anugerah sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-30. Namun oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Silakan Ibu Bapak saling salam damai. Kristus di dunia, bunyi-bunyian menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Janji lama telah genap, sabda Nabi pada masa lampau. Janji lama telah genap, zaman baru telah tetap. Lahir Kristus di dunia, bunyi-bunyian menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Tercermin pada wajahnya kasih karunia yang ilahi. Tercermin pada wajahnya kemuliaan Bapanya. Lahir Kristus di dunia, bunyi-bunyian menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Kandang domba istananya, bahkan tatanya palungan hewan. Kandang domba istananya, Ia pilih tempat rendah. Lahir Kristus di dunia, bunyi-bunyian menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita memohon Roh Kudus menolong, kita berdoa. Bapa yang baik, berilah kami hikmat melalui bimbingan Roh yang kudus, sehingga apa yang kami baca dari sabda-Mu, kami memahami. Bahkan kami didesak oleh kasih setia Tuhan yang tidak pernah gagal. Supaya kami melakukan apa yang menjadi kehendak kekal-Mu, yaitu menjadi orang yang diutus dan diurapi, supaya apa yang Tuhan kerjakan bagi kami hari ini, kami sungguh-sungguh menjadi saluran berkat. Dan kami tahu bahwa apa yang kami sedang hadapi, baik itu penderitaan, tekanan, aniaya, dan juga hidup yang tidak berpengharapan, terus bertubi-tubi menyerang kami. Berilah kami hikmat untuk tidak lagi mempertanyakan mengapa, tapi memberikan kepada kami keberanian dan juga sebuah pemahaman mengganti dengan bagaimana kami boleh keluar dari segala tekanan itu. Berkata-katalah karena kami ingin mendengar. Jadilah kehendak-Mu karena kami mohon ini semua di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan masuk ke dalam bacaan yang pertama. Bacaan diambil dari kitab Yesaya 63 ayat 7 sampai dengan 9. Aku hendak menuturkan kasih setia Tuhan. Segala perbuatan Tuhan yang masyhur,
yang dilakukan Tuhan kepada kita dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel, yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan kasih setianya yang besar. Ia berfirman, sungguh, merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, dialah juru selamat mereka. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus dosa mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu. Demikianlah sabda Tuhan. Baiklah semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi perintah semua tercipta. Pujilah Tuhan untuk selamanya semuanya, ketetapan-Nya pun kekal. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya nama-Nya saja yang tinggi luhur. Pujilah Tuhan yang keagungan-Nya mengatasi semua langit semesta. Pujilah Tuhan untuk selamanya semuanya, ketetapan-Nya pun kekal. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya nama-Nya saja yang tinggi luhur. Pujilah Tuhan yang keagungan-Nya mengatasi segenap langit semesta. Pujilah Dia semua malaikat-Nya, puji Dialah tentara-Nya. Pujilah Dia hai matahari dan bulan, pujilah Dia hai bintang-bintang. Pujilah Tuhan hai langit yang mengatasi langit di atas langit. Pujilah Dia air di atas langit, puji Tuhan di sorga. Baiklah semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi perintah semua tercipta. Pujilah Tuhan untuk selamanya semuanya, ketetapan-Nya pun kekal. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya nama-Nya saja yang tinggi luhur. Pujilah Tuhan yang keagungan-Nya mengatasi segenap langit semesta. Pujilah Tuhan hai ular-ular naga dan segenap samudra raya. Pujilah Dia hai api salju hujan es, hai kabut dan hai angin badai. Pujilah Tuhan hai binatang yang liar, melata dan segala hewan. Pujilah Dia hai burung-burung yang terbang, puji Tuhan di bumi. Baiklah semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi perintah semua tercipta. Pujilah Tuhan untuk selamanya semuanya, ketetapan-Nya pun kekal. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya nama-Nya saja yang tinggi luhur.
Pujilah Tuhan untuk semesta. Pujilah Tuhan hai raja-raja bumi, pujilah Dia hai bangsa-bangsa. Pujilah Tuhan wahai para pembesar, wahai pemerintah di dunia. Pujilah Tuhan wahai para teruna, hai anak-anak darah, hai orang tua dan anak-anak muda, puji Tuhan di bumi. Baiklah semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi perintah semua tercipta. Pujilah Tuhan untuk selamanya semuanya, ketetapannya pun kekal. Baiklah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Pujilah Tuhan yang keagungannya mengatasi segenap langit semesta. Bacaan kedua menurut Ibrani 2 ayat 10 sampai 18. Sebab memang sepantasnya Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan perintis yang memimpin mereka kepada keselamatan melalui penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, semuanya berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Ia juga menjadi sama dengan mereka dan turut mengalami keadaan mereka, supaya melalui kematiannya Ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dengan demikian Ia membebaskan jumlah mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan, karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang Ia pedulikan, tetapi keturunan Abraham yang Ia pedulikan. Itulah sebabnya dalam segala hal Ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya Ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa umat. Karena Ia sendiri telah menderita ketika dicobai, Ia dapat menolong mereka yang sedang dicobai. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal yang kedua ayat 13 sampai 23. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Yusuf pun bangun dan mengambil anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya digenapi apa yang difirmankan Tuhan melalui nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah, lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan seluruh wilayah sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang ditanyakannya dengan teliti kepada orang-orang Majus itu. Dengan demikian digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi.
Setelah Herodes mati, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Yusuf pun bangun dan mengambil anak itu serta ibunya lalu pergi ke tanah Israel. Namun setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana setelah diperingatkan dalam mimpi. Pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya digenapi firman yang disampaikan melalui nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom Ibu Bapak. Cuacanya di ujung tahun ini seperti mau meredup begitu ya. Atau sudah kelelahan karena mendapat tekanan? Saya yakin tidak ya. Hadapi tantangan dengan bijak adalah tema yang sebenarnya di awal dari Dian Penuntun yang minggu ini, ya, minggu pertama sesudah Natal, judulnya Menjalani Kenyataan Pahit Bersama Kristus. Jadi supaya nggak terlalu pahit lagi, maka diingatkan hadapi tantangan dengan bijak. Entah itu kompensasi psikologis atau apa, saya tidak tahu. Tapi saya ingin mengajak Ibu Bapak mencermati bagian demi bagian leksionari kita. Di dalam Yesaya 63 tadi sudah diungkapkan bahwa Israel itu adalah umat Allah yang memang dipanggil dari Mesir. Mereka di dalam tekanan yang luar biasa karena sebelum mereka dipanggil dari Mesir, mereka adalah budak Firaun ratusan tahun. Awalnya mungkin tidak dibayar, oke, masih bisa tahan. Tapi ketika semua barang-barang itu harus keluar dari modal sendiri, mereka berteriak karena tidak lagi punya uang. Apalagi dengan status seorang budak. Menangislah mereka. Dan hari itu Tuhan mengutus Musa untuk memanggil mereka keluar dari Mesir, kembali ke negeri perjanjian. Jadi Yesaya 63 itu mengingatkan bahwa Israel itu menjadi umat karena hukum perjanjian Tuhan. Itu yang pertama. Lalu kita tanggapi dengan Mazmur 148 yang sebenarnya intinya adalah memuji Tuhan karena Dia punya kasih setia yang dari selama-lamanya untuk selama-lamanya. Yang di dalam Nabi Yeremia katakan di dalam ratapan, selalu baru rahmat Tuhan setiap pagi. Dan untuk itulah aku berharap, kata dia. Dan waktu itu Yeremia juga mengungkapkan isi hati yang ada di dalam tekanan. Nah, kalau kita melihat bagian itu, lalu bacaan yang kedua itu dari Ibrani sebenarnya mau menggarisbawahi Yesus itu bukan hanya Allah, tetapi dia juga manusia. Artinya dia mengetahui kesulitan Anda dan kesulitan saya. Oh, jadi kalau kita harus menghadapi tantangan dengan bijak, kita harus lapor siapa? Ya Yesus lah. Karena dialah yang diutus. Dia Allah yang berinkarnasi menjadi daging sama seperti kita. Dicobai, cuma bedanya kita kalau dicobai jadi berdosa. Yesus ketika dicobai, dia menghindari dan melawan keinginan berdosa. Karena memang untuk itulah dia menjadi role model supaya Anda dan saya boleh menguasai diri dan tidak terjebak di dalam godaan dosa. Pertanyaan di dalam awal tadi, mengapa Tuhan tidak hadir? Ketika penderitaan itu ada, entah itu peperangan, entah itu gempa dan seterusnya.
Pertanyaan itu malah membuat kita yang tidak mendapatkan jawab lewat doa, lewat pendalaman firman dan seterusnya, pada gilirannya kita bisa mencurigai Tuhan Allah yang setia. Pada gilirannya kita meragukan janjinya bahwa Dia adalah Immanuel yang menyertai kita. Dan tanpa sadar kita sudah mulai berdosa, hanya belum di dalam perbuatan, baru di dalam sikap. Kalau begitu bagaimana supaya kita tidak terus berdosa? Kenapa kita tidak berupaya mengganti pertanyaan bukan lagi mengapa, tapi bagaimana? Ungkapan pertanyaan dengan kata bagaimana itu sebenarnya merujuk kepada sebuah keahlian, skill, cara supaya kita keluar. Kalau mengapa itu mencari sebab, nggak ketemu. Kenapa nggak ketemu? Kalau Tuhan mengizinkan itu untuk kebaikan kita kan harusnya oke. Ketika anak saya pertama itu mulai dia duduk, kemudian dia berdiri dan berjalan, itu 10 bulan dia sudah berdiri dan berjalan. Dimulai dari apa? Dia coba tengkurap, dia duduk, dia jatuh. Dia kaget, nangis. Tapi sudah itu dihibur oleh maminya. Tenang saja, nikmati saja, dia ketawa lagi, dia coba lagi, terus begitu. Sampai ketika dia berdiri, dia jatuh. Mungkin dia berasa karena pantatnya itu jatuh, tetapi waktu itu bukan langsung di lantai karena lantainya itu ada kasur yang kira-kira ya 2 atau 3 cm, 2 cm lah begitu ya. Jadi dia gabruk, dia kaget. Tenang saja, nikmati saja. Dan akhirnya dia mulai bisa melangkah. Dia melangkah awalnya satu-satu, kemudian dia bisa mulai, lalu dia tidak mau jatuh, dia lebih kencang lagi dan lebih kencang lagi. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia tidak bisa kendalikan, kepalanya menghantam dinding. Dias, benjol nggak bocor. Dia nangis keras, nggak apa-apa. Anda tahu besoknya dia lari lagi bagaimana? Begitu dia lihat dinding, dia langsung ngeles. Gitu. Karena dia nggak mau kejedot. Jadi kalau Anda bertanya tentang bagaimana, pasti kita akan melatih diri dan menjadi lebih cerdas. Bahwa benjol yang saya mau ungkapkan anak saya itu menolong dia untuk tidak lagi mengalami yang sama kalau lepas kendali. Bukankah iman juga seperti itu? Harusnya kita bertumbuh. Harusnya kita bisa mengalahkan segala kesulitan-kesulitan kita. Nah, pada waktu Anda dan saya hari ini diajak di dalam bacaan Injil yang boleh saya sampaikan. Dikatakan di sana di ayat yang mulai ke-13. Sebenarnya itu adalah cerita yang di ayat sebelumnya. Bahwa ada orang Majus yang sebenarnya Natal itu sudah bukan lagi seperti yang dialami para gembala yang dicatat di Lukas 2. Lukas 2 itu dibunyikan malaikat Tuhan mengatakan, dia berkata, jangan takut. Bahwa pada hari ini ada kesukaan yang besar karena seorang anak lahir. Dialah juru selamat, Mesias Tuhan di kota Daud. Itu beritanya. Pasti gembala itu ketakutan, ini siapa? Tidak ada sosoknya kecuali malaikat yang mungkin terang yang menyala di padang Efrata. Padang di mana domba-domba itu biasa dirawat sebelum dikorbankan di bait Allah. Dan ternyata justru yang lahir di situ dibunyikan oleh Yohanes Pembaptis sebagai anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Yohanes 1:29. Berarti dia akan terbunuh. Tapi sekarang imamnya siapa? Ternyata imamnya adalah dirinya. Jadi Anda sadar atau tidak, ketika para Majus itu datang mencari tahu, dia datang ke sana dan Herodes yang bingung karena memang dikatakan yang lahir itu raja. Aku sudah melihat terangnya yang besar menyala, tetapi di mana tempatnya? Herodes yang bingung karena memang dia bukan orang Yehuda. Dia memang ada di Yudea, tapi dia orang Idumea di selatan. Sama, mirip-mirip kan Idumea, Yehuda. Yudea, Idumea, Yudea kan mirip-mirip begitu, tapi beda.
Makanya Herodes tidak pernah tahu isi perjanjian. Dikumpulkanlah ahli kitab dan juga imam-imam, lalu diberitahu, betul, Efrata, Bethlehem bukan lagi kota yang kecil. Karena dari sana akan tampil seorang pemimpin yang akan mengendalikan umatnya. Dan dia yang akan menjatuhkan atau membangun siapapun. Dan itulah Yesus, anak domba Allah. Dan sesudah semuanya diceritakan kepada Herodes dan diberitahu. Dan Herodes memberitahu, seperti ini lokasinya. Pergilah dan cari detailnya, karena aku juga mau ke sana dan boleh menyembah dia. Pergilah para majus itu, dia membawa emas, kemenyan, dan mur. Secara singkat saya mengatakan emas itu lambang daripada raja, di mana orang yang takluk memberi upeti emas. Yang kedua, mur, itu adalah ungkapan yang dilakukan oleh imam di ruangan kudus ke ruangan maha kudus, di mana Allah bertahta. Imam besar Harun waktu itu membakar kemenyan, yang aromanya menembus layar yang membatasi ruang kudus dan maha kudus itu, masuk ke sana sebagai wujud penyembahan. Jadi dengan kata lain, kemenyan itu juga menggambarkan Yesus bukan hanya raja, tetapi juga dia imam. Yang mau digarisbawahi bahwa apa yang mau ditekankan di sana, ternyata Yesus itu sekarang raja imam. Artinya dia menjadi raja bukan mengakar kepada kekuasaan otoritas seorang raja, tapi dia memainkan peran sebagai yang diurapi di dalam peran imam. Yang bukan membawa domba-domba di padang Efrata itu, tetapi dirinya menjadi anak domba Allah. Nah, dari pemahaman itulah di Yesaya 63 dikatakan, ya, kalau saya boleh tegaskan ulang, dibilang begini. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu. Ada kata dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Satu ungkapan karunia dan rahmat. Rahmat itu menandakan engkau dan saya harus mati, tidak jadi mati, karena dia yang mati. Karunia itu artinya engkau dan saya tidak punya modal untuk menebus kehidupan kita yang lama. Tapi dia berkata dengan kasih-Nya, kuberikan kepadamu keselamatan ini karena aku adalah Tuhan. Itu yang dijabarkan di dalam Yesaya 63. Jadi kalau begitu engkau dan saya hari ini bisa menjadi umat karena pengorbanan Yesus yang raja, tetapi tidak menekankan kuasa, tapi mengorbankan diri dalam kerendahan. Nah, seberapa jauh di dalam kerendahan? Maka ada pemberian para majus itu mur, yang sebenarnya gambar daripada bahan untuk membalsam jenazah. Seperti Nikodemus membalsam jenazah Yesus sesudah turun dari kayu salib di Golgota. Di balsamnya itu yang dicatat di Yohanes 18. Berarti Yesus yang diungkapkan di dalam Matius 2 ayat 1 sampai yang ke-12 itu, dia adalah raja imam yang bakal mati. Bukan matiin orang. Nah, ungkapan dia bakal mati itu rahmat Allah yang besar. Karena Anda tidak perlu mati. Dan ketika Anda mempercayai dia dan sekarang iman itu tergoncang karena ada banyak tekanan, aniaya dan lain sebagainya yang membingungkan. Sebenarnya itu cara dia untuk iman kita bertumbuh dan mengandalkan dia. Jangan buang itu semua karena itu sudah dibunyikan. Kalau engkau boleh menjadi muridku dan saksiku yang kuutus, engkau harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. Artinya, status Anda dan saya adalah orang yang sampai mati menderita. Sama seperti gurunya menderita, maka muridnya menderita. Dan itu dialami oleh Paulus. Dan kalau Anda dan saya hari ini sampai di sini, kita menjadi siuman raja gembala itu, raja imam itu mati. Dan bagaimana dia mati? Ternyata dia menjadi raja gembala.
Dia Mesias Raja, tapi ketika diungkapkan di Ibrani 2, dia menjadi gembala. Maksudnya, Anda dan saya kawanan domba. Dan gembala yang baik menyerahkan nyawa bagi domba-dombanya. Nah, dari situlah kita menjadi siuman bahwa dia bakal mati. Lalu di dalam bacaan yang berikutnya, kalau dipanggillah anakku dari Mesir, karena memang umat itu umat perjanjian yang dipanggil. Yang kedua, soal di Rama akan ada ratap tangis, itu Yeremia 31 tentang perjanjian yang baru, yang bukan lagi di dalam loh batu tapi di hati. Kalau begitu engkau dan saya mempercayai dia, kita boleh berharap di dalam batin kita dan mengubah mindset kita untuk tetap mampu menghadapi tantangan dengan bijak. Nah, yang terakhir dikatakan sesudah Herodes mati. Apa yang terjadi? Mereka harus kembali. Kemari kemana? Ke Yudea. Karena Yudea itu ada Bethlehem, ada Yerusalem. Tapi Herodes yang bengis itu digantikan Arkelaus yang sama bengisnya. Maka mereka diperintahkan ke utara Galilea. Dan salah satu kotanya namanya Nazaret. Nazaret itu punya akar kata netser yang artinya tunas. Jadi Yesus itu sebenarnya adalah tunas Daud. Tunggul Isai. Pohon yang tidak akan pernah tumbuh tetapi bertunas. Itu sebuah wujud nubuatan yang genap. Yang pada gilirannya mati di kayu salib. Dengan kuasa pengampunan melalui darah yang tercurah ketika dia mengatakan sudah genap kuserahkan nyawaku, mati. Itu sebab sebelum dia mati dia melakukan perjamuan kudus, perjamuan Paskah Israel. Dia berkata bahwa roti yang dipecah ini adalah tubuhku yang dipecah untuk pengampunan dosamu. Dan anggur ini melambangkan daripada darah perjanjian yang tercurah adalah juga pengampunan bagi dosamu. Lakukanlah. Itu berarti engkau dan saya akan mengalami yang sama penderitaan itu. Dan kalau Anda dan saya hari ini boleh bertumbuh dan mampu menghadapi tantangan dengan bijak, Anda tidak ada pilihan. Israel diperbudak 4 abad di Mesir sampai dipanggil melalui Musa menjadi umat perjanjian. Ada hukum namanya Taurat. Tetapi kedua, ketika di Rama ada ratap tangis yang para ibu tidak lagi bisa disuruh diam. Karena sudah mati, sudah hilang. Artinya apa? Kalau Anda dan saya hidup sebagai orang perjanjian lama, kita tidak punya pengharapan. Maka pengharapan itu dimuncul lagi dengan perjanjian baru. Itu Yeremia 31 perikopnya, perjanjian baru. Bukan lagi dalam loh batu, tapi di hati. Dan ketika hati itu menjadi sumber yang kita olah di pikiran, maka engkau akan punya kreativitas bagaimana bisa bertahan hidup. Dan ketika dia katakan dia pergi bukan lagi ke Yudea, tapi dia ke Galilea dan tepatnya Nazaret, dia membuktikan bahwa dialah tunas Daud yang nanti akan melanjutkan kerajaannya. Jadi kalau saya boleh menutupnya pada hari ini, hadapi tantangan dengan bijak adalah satu ajakan. Bahwa engkau harus pertama jangan lagi bertanya soal mengapa. Tidak ada jawabnya. Karena itu bagian yang dimiliki Tuhan. Kalau engkau memaksa, engkau harus jadi Tuhan lebih dulu. Itu sederhana logika yang bermain. Tetapi kalau bukan, mari kita merendah. Kalau Yesus Raja bisa menjadi gembala. Bahkan dia menjadi hamba yang hina. Dia tidak menjadi gentar. Padahal dia raja yang mulia. Dan ketika dia menjadi hamba yang hina, dia memerankan peran gembala yang tidak punya kasta di masyarakat. Tidak dihargai. Tapi justru dia memulihkan harga kehidupan kita lewat karyanya. Dan itu bagian yang di dalam batin kita ditanamkan perjanjian yang baru itu, yang dicatatkan di dalam sesudah pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Dan ketika kembali dari Mesir, ya sesudah Herodes mati, maka mereka pergi bukan kembali ke Yerusalem, Bethlehem, tetapi ke Nazaret, supaya semua nubuatan itu genap di dalam Yesus. Jadi hari ini kita boleh bersyukur
bahwa Dia memberikan kelengkapan bagi kita, bahwa menghadapi tantangan dengan bijak itu sesungguhnya dimulai dengan kegentaran yang besar. Karena Raja Imam sebenarnya ada di dalam bacaan Mazmur nomor 110. Ketika Daud sebagai raja keturunan Yehuda, tapi diangkat menjadi imam. Dan seumur hidup Daud sebagai raja tidak pernah jadi imam. Ternyata itu nubuatan yang ada pada Yesus, bahwa dia akan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek. Melkisedek dari dua kata melek dan tzadik, yaitu raja kebenaran. Jadi Yesus itu raja kebenaran yang memerankan hidupnya bukan dengan kuasa kerajaannya, tapi di dalam keimamatan hidupnya sebagai imam besar yang bukan mengorbankan domba yang lain, tapi dirinya sebagai anak domba Allah. Itu yang disebut Raja Imam. Dan ketika Raja Gembala, dia mau menggarisbawahi bahwa hidupnya dia persembahkan di atas kayu salib. Karena dialah gembala yang baik dan kita yang percaya adalah kawanan dombanya. Sudahkah engkau dan saya mau mengubah paradigma berpikir kita? Bahwa pertanyaan kalau mengapa engkau tidak hadir dan ini itu tidak akan pernah ada jawabnya. Tapi kalau engkau bisa mengalihkan paradigma, maka engkau akan sanggup. Saya tidak sedang mempersaksikan diri saya, tapi saya alami tadi saya tanya istri saya, bagaimana keadaan kamu? Sudah lebih baik dari kemarin. Cuma hari ini aku tidak bisa berjemur, karena anak-anak semua pergi ke gereja. Dan aku sendiri tinggal di Harapan Indah, jalannya itu turun. Dan kakinya belum kuat. Terus saya bilang, kamu gak usah turun, berdiri saja di beranda dan jemur. Saya belum lihat lagi jawabannya. Tapi yang saya mendengar, dia menjadi lebih baik. Lalu Anda tanya, memang istrimu kenapa? Dia sakit sejak memasuki tepatnya 4 Desember. Saya mendampingi dia. Dan saya mulai batuk seperti ini per 4 Desember. Tapi apa yang terjadi? Semuanya itu saya lewati. Dan dia mengaku, jangan-jangan saya makin parah karena saya mendengar laporan dari fibroscan saya. Laporan darah saya, liver saya oke. Kalau Januari fibroscan saya 16 dengan SGOT, SGPT 800. Sekarang SGOT, SGPT sudah mulai normal, 50 per 30-an. SGPT-nya masih tinggi 50-an. SGOT-nya sudah 30-an. Dia berpikir kalau itu semua sudah normal, maka fibroscan harusnya bukan 16 turun lagi. Supaya hatinya lebih lentur. Ternyata naik ibu bapak 18. Itu artinya kelenturan hatinya makin keras. Jadi tingkat kata dokter sirosis. Berbahaya. Nah dia bingung dengan kata bahaya. Terus saya ngomong belak-belakan dengan dia. Ini waktunya melepas. Buang sampah di dalam benakmu. Aku akan dampingi kamu. Nah karena ngedampingin dia terus, kapannya dia bangun, jadi tidur saya juga tekor. Tapi apa yang terjadi? Dia membaik. Setiap dia mulai muncul sesuatu kalimat, saya tepuk, sampah, buang. Lalu Anda tanya, bagaimana caranya buang sampah? Ntar saya kasih tahu, karena jam saya itu udah mau hampir selesai. Ya, nggak susah. Cuma tarik nafas, buang, didampingi. Dan ketika dia bisa itu, dia selalu mengatakan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Oh jadi gak ada obat? Ada obatnya. Tapi obat itu kalau dikacaukan dengan otak yang loading terus jadi kacau. Tapi ketika semuanya diselesaikan, obat itu sudah selesai karena dokter tidak beri obat. 2 Jumat lalu kalau dia panasnya tidak turun, dia akan diopnam. Dia berdoa supaya gak diopnam. Gak diopnam karena ketemu dokter suhunya normal. Pulang sampai rumah suhunya 38,7 lagi. Ini orang keren juga ya, ketemu dokter hilang suhunya, turun.
Begitu nggak ketemu dokter, dia naik lagi. Oh, ini benar, ngaco otaknya. Karena dokter tidak kasih antibiotik dan seterusnya, ya sudah saya bilang imun tubuhmu itu antibiotik. Ayo kita sama-sama cari udara dari Tuhan. Nah, itu ungkapan saya bagaimana engkau bisa menghadapi tantangan dengan bijak. Dan sebagai bagian akhir, Mazmur 111 saya bacakan, ya, karena tadi 110 itu adalah bagian daripada Raja Imam tentang Yesus. Maka di dalam Mazmur 111 saya bacakan ayat 9, dikirimnya pembebasan kepada umatnya, ditetapkannya supaya perjanjiannya berlaku untuk selama-lamanya, kudus dan dahsyatlah namanya. Permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya mendapat pengertian yang baik, puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Jadi kalau engkau boleh memuji Tuhan selama-lamanya, belajarlah gentar di hadapan Tuhan dan lakukanlah yang baik. Karena kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan berkenan dengan permenungan ini. Saat hening. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa dan kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan beberapa syafaat kita. Terima kasih boleh menyingkapkan kepada kami bahwa kami dipanggil menjadi umat berawal dari berabad-abad kami menjadi budak Fir'aun. Satu gambaran tentang penguasa iblis, dosa yang engkau sudah hancurkan dengan inkarnasimu yang genap, seperti yang kami baca di Ibrani 2 tadi. Syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, bahwa Engkau memberi rahmat yang besar, itu Engkau mengampuni salah dan dosa kami. Bahkan Engkau menggendong kami, Engkau menyelamatkan kami. Itu sebab Engkau sesungguhnya adalah Tuhan keselamatan kami, yang layak kami puji dan sembah. Bapa yang kekal, terima kasih untuk menjadikan kami pendosa diubah oleh karya Kristus menjadi anak-anak Allah. Dan pengalaman diselamatkan itu adalah wujud karunia, bukan kepatutan karena kami dapat. Terima kasih untuk semua yang Kau beri. Itu semua boleh menjadi pengayaan kami untuk kami mampu mengubah pertanyaan mengapa menjadi bagaimana. Ketika banyak kesulitan menghadang kami, kami tahu itu adalah cara Tuhan untuk membuat kami naik kelas dan kami dimampukan untuk memiliki kualitas hidup yang lebih baik, karena itu semua adalah tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual kami di hadirat Engkau, bahwa kami adalah utusan yang Engkau urapi, menjadi murid yang berkarakter Kristus. Biarlah hidup kami boleh memuliakan dan menyenangkan hati-Mu ya Allah, sejak saat ini. Kiranya Engkau menolong mereka yang berjuang dengan kesehatan. Kami menitipkan juga
Ibu Ruth yang lututnya masih harus menjalani terapi. Kiranya Engkau berkenan memberikan pemulihan, sehingga dia ingat bahwa dia pernah menjadi terluka, putus, dia punya bagian di lutut itu yang harus dia bayar dengan segala penderitaan. Engkau kiranya mengangkat dan mengajarnya untuk lebih berhikmat, untuk melangkah di dalam kehidupan, membawa kabar baik untuk kemuliaan nama-Mu. Sertai juga Ibu Herlina, yang hari ini pemakaman suami yang dicintai, juga ayah dari Jonathan dan Joy, Bapak Agus Immanuel Muda, yang Kau izinkan meninggalkan kami lebih awal. Bahkan dia belum menuntaskan dedikasi sebagai penatua di Gereja Kristen Indonesia Gading Indah. Itu semua satu ungkapan, di bagian tertentu kami merasa hilang, tapi di bagian yang dari Engkau untuk kami memandang dari sudut pandang-Mu, kami menangkap betapa dia memberikan hatinya untuk mengabdi kepada Engkau. Kami mendengar eulogia yang disampaikan oleh putra-putrinya tadi malam di rumah duka, baik Joy maupun Jonathan, bahwa ayah sudah menjadi panutan, memberikan peran yang sederhana, yang mungkin dianggap oleh anak-anak itu hal yang sepele, hanya sekedar menjadi penyambut tamu di gereja. Tapi almarhum melakukannya dengan sepenuh hati. Terurai melalui eulogia anak-anak, menyampaikan apresiasi yang tinggi oleh karena ada masukan, ada penghargaan dari jemaat yang merasa diperlakukan ketika almarhum semasa hidup mengabdikan hidup sebagai penatua. Tuhan, hiburkanlah, biarlah Roh Kudus sebagai roh penghibur memberikan sukacita. Biarlah Roh Kudus sebagai roh kebenaran menyertai mereka di dalam perjalanan yang hari ini ada di simpang, yang mungkin mereka bingung. Teruslah membimbing langkah mereka, sehingga mereka melihat terang seperti para majusi yang menjumpai Engkau, anak yang mulai besar di satu rumah. Bahkan yang Lukas mencatat, dia bertumbuh dan disenangi Allah dan manusia, dan bertambah-tambah hikmatnya. Kiranya kami juga boleh mengalaminya, karena kami tahu ujung jalan kami adalah kami harus mati bagi dosa, tapi hidup bagi Allah dan memuliakan Allah. Berkati saudara-saudara kami ini ya Allah. Berkati mereka yang juga di dalam pergumulan, entah pekerjaan, entah yang harus merawat kandungan dari bayi. Biarlah Engkau juga memberikan kesehatan kepada janin, sehingga ketika lahir mereka juga boleh menjadi pribadi-pribadi yang kokoh, yang kuat, yang sehat, yang dapat memuliakan nama-Mu. Sertai mereka juga yang sedang menyusun acara untuk membangun hubungan lebih jauh melalui pernikahan. Berkati pernikahan mereka juga ya Allah. Berkati pergumulan relasi yang tidak baik-baik saja di tengah keluarga, entah sebagai suami, istri, orang tua, anak, begitu juga menantu dan mertua, atau kakek nenek dengan cucu-cucu. Biarlah Engkau juga boleh memulihkan ketika mereka mengambil komitmen pada pagi jelang siang, bahwa kami harus merubah sudut pandang, supaya kami tidak berputar-putar di dalam kegalauan hati, tapi kami mampu keluar dengan bijak menghadapi semua, sehingga kegetiran, kekhawatiran, ketakutan, bahkan keterlukaan bukan lagi hal yang harusnya menjerat kami dan tidak berkarya. Tuhan yang baik, kiranya Engkau menolong majelis jemaat juga di dalam memilih calon-calon penatua yang akan nanti dilantik pada bulan Maret 2026, supaya mereka dapat melayani bersama dengan majelis jemaat yang ada,
selama periode 2026 sampai 2029. Berkati mereka sehingga orang yang tepat boleh memimpin umat-Mu di Gereja Kristen Indonesia Gading Indah. Tuhan tolong juga bangsa kami, Presiden, Menteri, begitu juga DPR, begitu juga Mahkamah Agung dengan seluruh komponennya, supaya mereka juga tidak sembarangan membuat aturan perundangan sesuka hati demi keuntungan pribadi, tetapi mereka yang dipilih oleh rakyat untuk mendatangkan kemakmuran rakyat, biarlah mereka juga berani membayar harga, dan kalau mereka salah, mereka juga boleh bertobat. Dan masih banyak yang membuat gaduh, karena mereka tidak move on, mungkin kalah secara politik. Mereka memainkan peran sebagai orang-orang bayaran. Biarlah Tuhan boleh menghentikan dengan cara-Mu, entah dengan lembut memanggil mereka, atau dengan gadamu yang meremukan kepala mereka. Ya Bapa, kami tidak minta mereka mati, tapi mereka berhenti dari segala kegaduhan yang sengaja mereka buat. Kiranya kebenaran yang dari Engkau sebagai Raja kebenaran boleh muncul di negeri ini, sehingga kami mengalami sejahtera yang mengakar kepada kebenaran, yang mendasari negara kami sebagai negara hukum. Kiranya toleransi juga terjadi, solidaritas juga terjadi, sehingga korban gempa, korban banjir bandang, dan apapun yang sedang terjadi di seantero Nusantara boleh tertangani dengan baik. Tuhan yang penuh kemurahan, kiranya Engkau mendengar dan jadilah kehendak-Mu, karena kami mohonkan syafaat yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai rasa syukur kepada Allah atas anugerahnya yang hadir di sepanjang kehidupan, marilah kita nyatakan persembahan syukur yang didasarkan pada kitab Mazmur 52 ayat 11 yang mengatakan demikian. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkau telah bertindak. Aku berharap pada nama-Mu, sebab Engkau baik di hadapan orang-orang yang Kau kasihi.
Di sorga bergema nyanyian gloria, segenap malaikat memuji Tuhannya, sejahtera dan selamat mengisi dunia selama-lamanya, selama-lamanya. Mari kita berdoa. Allah, Sang Surya kehidupan, kami sujud menyembah-Mu, membawa persembahan ini sebagai ungkapan kasih dan syukur. Mampukanlah kami untuk bijak dalam mengelolanya, sehingga menjadi saluran berkat bagi sesama. Ajari kami untuk senantiasa bersyukur dalam segala keadaan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pujilah Khalik semesta, sumber segala dunia, sorga dan bumi, puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Hadapilah tantangan dengan bijak. Percayalah bahwa Yesus hadir dan menyertai-mu. Dunia kita tak baik-baik saja, semesta mengerang di dalam Dia. Kebenaran terbungkam, keadilan terbeli, pementingan diri makin menjadi. Apa yang bisa kita lakukan? Mari kita bersama menghadirkan harapan dengan kasih yang nyata, memberi penguatan. Mari kita bersama memulihkan dunia dalam cinta Sang Putra yang lahir di dunia. Kegelapan malam makin mencekam, namun surya pagi pastikan datang. Ketakutan kan lenyap bagi orang percaya, pengharapan kita tak akan sirna. Akan kita lakukan. Mari kita bersama menghadirkan harapan dengan kasih yang nyata, memberi penguatan. Mari kita bersama memulihkan dunia dalam cinta Sang Putra
yang lahir di dunia. Terkejut gembala karena malaikat yang wartakan Yesus lahir di dunia. Berkatalah mereka satu dengan lainnya, mari kita pergi dan melihatnya. Kita pun akan melakukannya. Mari kita bersama menghadirkan harapan dengan kasih yang nyata, memberi penguatan. Mari kita bersama memulihkan dunia dalam cinta Sang Putra yang lahir di dunia. Mari kita bersama menghadirkan harapan dengan kasih yang nyata, memberi penguatan. Mari kita bersama memulihkan dunia dalam cinta Sang Putra yang lahir di dunia. Dalam cinta Sang Putra yang lahir di dunia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pergilah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa melindungi dan menjagamu dengan kuasa-Nya. Kiranya Yesus Kristus yang kelahirannya membawa pengharapan, merahmatimu dengan tetap percaya pada janji penyertaan-Nya. Kiranya Roh Kudus memberimu kebijaksanaan untuk menghadapi tantangan dengan iman. Haleluya. Bersama menghadirkan harapan dengan kasih yang nyata, memberi penguatan. Mari kita bersama memulihkan dunia dalam cinta Sang Putra yang lahir di dunia. Mari kita bersama menghadirkan harapan dengan kasih yang nyata, memberi penguatan. Mari kita bersama memulihkan dunia dalam cinta Sang Putra yang lahir di dunia.
dalam cinta Sang Putra.